Latsar CPNS Angkatan 3 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria dari kelompok D2. Saya adalah pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini sedang ditugaskan di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kenalkan juga, nama saya Wibisana Awan Andiaca, pegawai Kementerian Keuangan yang juga sedang ditugaskan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Sat? Hari ini kita mau diskusi identifikasi sama karakteristik instansi, salah satu instansi, terus kemudian kita mau nge-benchmark permasalahan tersebut. Oke, berarti setelah kita cari strategi PDKI, kira-kira hambatan pada penerapan strategi PDKI untuk diterapkan di DJP, langsung kita bahas aja ya, Wib ya. Iya. Berarti kan yang pertama, ya. Iya, layanan online. Jadi ada 2 poin yang jadi masalah yang beda, yaitu server ya. Kalau sepemahaman aku itu, dan juga kita yang berada di Kementerian Keuangan, tentu saja kalau kita butuh atau mau mengadakan suatu barang, itu kita perlu berbagai macam proses yang tentu saja tidak mudah ya. Terlebih DJKN kan juga yang yang membantu pengadaan barang itu kan. Tentu saja pengadaan barang untuk server itu tidak mudah. Berarti itunya ya. Kita hambatannya itu yang pertama adalah pengadaan dari server itu sendiri. Proses birokrasi pengadaan dari server itu ada aturannya, mungkin gitu aja kali, Sat. Oke, proses pengadaan. Karena kan sebagai instansi pemerintah tentunya kita tidak bisa se-fleksibel perusahaan-perusahaan ya, karena ada aturan-aturan dan kita harus menerapkan salah satunya aneka, yaitu adalah akuntabilitas. Jadi nggak bisa ini asal, besok mau pelaporan SPT nih harus langsung beli server, nggak bisa gitu kan, karena kita harus akuntabilitas juga gitu. Oke. Kemudian berikutnya, Wib, kira-kira menurut kamu ada lagi nggak yang jadi kendala kenapa kita sebagai Kementerian Keuangan belum bisa menyediakan server yang mumpuni ketika laporan SPT tahunan itu mencapai traffic tertingginya pada akhir periode pelaporan? Pertama sih mungkin ya, karena kan kita juga nggak tahu ya, pengadaan server itu kan ada di kantor pusat tentunya kan ya. Mungkin sebenarnya para pejabat di atas itu sudah membahas ini dan sudah mengajukan, tapi mungkin karena sekarang kondisi ini kan bisa dibilang 2 tahun ini kita sedang menghadapi pandemi dan ya alokasi dana semua dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi kalau kita mau menambah server hanya untuk
memperlancar kegiatan pada saat-saat tertentu saja juga mungkin dirasa kurang gitu ya, kurang kurang bermanfaat dibandingkan untuk penanggulangan COVID terlebih dahulu. Jadi lebih untuk penanggulangan COVID dulu. Alokasi dana ya. Iya, alokasi dana. Oke. Kalau apalagi ya hambatannya kalau mau diterapin? Mungkin dari SDM kita sendiri mungkin bisa nggak ya kira-kira? Bisa jadi juga sih, karena kan juga harus butuh ahli IT juga kan, dan ya kita PNS tuh ilmunya luas banget gitu. Kita harus lebih merekrut lebih banyak lagi ahli-ahli IT. Kemudian tadi setelah server, berarti kita server udah clear ya nih hambatannya ini apa aja. Terus mungkin kita bahas tentang aplikasi. Mungkin juga kenapa itu sih kalau menurut aplikasinya DJP itu belum lengkap? Secara personal aku masih belum paham ya, karena aplikasi itu yang mengeluarkan adalah dari pusat. Mungkin juga mungkin perlu butuh waktu untuk upgrade dari aplikasi itu sendiri, masih dalam proses pengembangan. Mungkin hambatannya adalah aplikasi masih baru kali ya, Wib, ya, masih Iya, karena baru launching. Perlu pengembangan. Iya, benar banget, baru launching kemarin. Terus tadi yang kedua itu ada pelayanan tatap muka. Apa sih Sob? Harus pakai pelayanan tatap muka di DJP? Sebenarnya sebagian besar permohonan dari wajib pajak itu sudah bisa dilakukan secara online, bahkan sudah bisa dilayani via WhatsApp. Tapi ada beberapa layanan, contohnya adalah layanan pemindahan yang nggak bisa dilayani secara lewat WhatsApp ataupun email. Kenapa nggak bisa? Khususnya di kantor saya ya, kebiasaan di kantor itu belum bisa menerima pemindahan melalui email ataupun WhatsApp. Hal tersebut dilakukan karena kita harus mengcross-check berkas fisik dari wajib pajak yang akan melakukan pemindahan. Kami sebagai penyelenggara pemerintahan tentu saja nggak bisa, tentu saja ingin memberikan pelayanan yang terbaik, tapi tentu juga harus diimbangi dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam bekerja. Maka dari itu kami memerlukan bekas fisik untuk kami cek, untuk kami cross check, karena di situ sangat riskan. Karena mungkin pemindahan itu terdapat beberapa nominal yang cukup besar dan untuk wajib pajak itu sendiri. Jadi kalau misalkan pemindahan diproses dengan berkas yang salah tanpa kami cross check terlebih dahulu dengan berkas fisik yang benar, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi wajib pajak itu sendiri. Jadi itu tujuan utamanya dari maksud kami untuk tetap melakukan pelayanan tatap muka adalah kepuasan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi biar bisa lengkap, berkasnya udah lengkap, berkasnya udah sesuai aturan yang ditetapkan oleh pusat, dan juga jadi ketika ada salah langsung dibenarkan saat itu juga tanpa harus ribet salah harus scan ulang lah atau harus bikin surat ini ulang itulah, harus ke direkturnya langsung lah, seperti itu. Jadi untuk kemudahan wajib pajak itu sendiri sih tujuan utamanya, biar langsung selesai, lengkap, dan langsung diproses oleh kami. Gitu. Jadi selain yang aku note ya, berarti selain untuk kepuasan wajib pajak itu juga bentuk pertanggungjawaban dan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh DJP. Nah, ya, ini tuh kalau di Aneka itu kira-kira dinilai apa ya, Mas? Akuntabilitas mungkin bisa. Akuntabilitas dan komitmen mutu sih menurutku ya. Komitmen mutu. Karena ya, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan juga kita mau untuk biar sama-sama enak, karena kadang kan mungkin ketika permohonan ditolak mungkin bisa saja wajib pajak mengatakan wah kita dicurangin nih gitu. Nah ketika kita sudah duduk bareng mungkin bisa tahu masalahnya di mana dan sebagainya gitu kali ya Mas. Ya. Mungkin kedepannya bisa dilakukan secara online, tapi perlu dengan sistem dan aturan yang harus kuat juga. Jadi mungkin masukan untuk atasan itu sih Mas hambatannya, karena kita belum punya aturan dan juga sistem yang kuat untuk mendeteksi apakah ini benar, apakah ini salah. Gitu. Kira-kira sudah cukup itu aja ya Wib ya kita hambatan terkait
antara DJP sama PT KAI. Iya, Mas. Jadi kita udah membandingkan nge-benchmark antara DJP dan PT KAI. Kita ada beberapa item tolak ukur yang kita bandingkan dan kita mendapatkan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan di masing-masingnya. Kemudian kita menggunakan PT KAI, strategi-strategi yang dilakukan PT KAI apakah bisa kita terapkan juga di DJP, dan ternyata sebenarnya bisa, tetapi perlu ada penyesuaian-penyesuaian karena kita sebagai instansi pemerintah tentunya ada aturan juga yang mengikat, tidak hanya mengikat kepada DJP tapi juga mengikat untuk instansi pemerintahan lainnya. Gitu ya, Mas ya. Iya, benar sekali. Dan juga Mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, karena kita bekerja sesuai dengan aturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Sebagai bentuk akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita untuk memegang amanah yang telah dipercayakan kepada masyarakat terhadap kita. benar. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai aneka tadi, di sini kita udah dapat kurang lebih nilai akuntabilitas dan juga nilai komitmen mutu, karena kita sama-sama ingin untuk meningkatkan pelayanan, baik itu dari DJP seperti yang tadi disebutkan terkait aplikasi, sebenarnya sudah bagus karena sudah menerbitkan aplikasi walaupun masih ada kekurangan, tetapi kita berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Terus kemudian akuntabilitas, kita sudah melakukan pertanggungjawaban ya terkait dana, karena kita nggak bisa mengeluarkan dana itu seenak kita. Kita ada aturan dan kita wajib untuk menjaga aturan tersebut. Itu juga bentuk rasa nasionalisme kita untuk mengabdi dan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Kurang lebih seperti itu ya, Mas ya. Iya, melakukan pelayanan prima ya, Mas ya. Kita sebagai bentuk perwujudan ASN sebagai pelayan publik. Iya. Mungkin untuk benchmarking antara DJP dan PT KAI cukup sampai sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Saya Wibisana dan rekan saya Satria. Kami dari kelompok G2, siswa Latsar, Pusdiklat PSDM Kementerian Keuangan. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.